ternyata sampai sekarang masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak membolehkan karyawannya, masih banyak ya. Oke, dan salah satunya mungkin penerbangan contohnya gitu. Dan kalau Anda seorang pramugari dan Anda sudah bertekad untuk menggunakan hijab, jadi ada masalah tuh. Betul. Karena kan mungkin dia tidak punya kemampuan lain ya. Kalau tadi kan Terry bilang bisa dapat job lain nih, karena di entertain banyak pilihannya. Tapi kalau dia fokus pada satu, dia memang mau jadi pramugari, jadi masalah sendiri. Nah, kita lihat pramugari-pramugari yang sebenarnya bisa berhijab. Coba. Hijab bukan lagi penghalang profesi. Hijab untuk wanita saat ini sudah semakin luas penggunaannya. Bukan hanya di acara-acara keagamaan saja, tetapi sudah merambah ke dunia kerja. Banyak institusi dan perusahaan yang sudah memperbolehkan pemakaian hijab untuk para karyawan wanitanya. Misalnya, Nam Air, anak usaha Sriwijaya Air ini memperbolehkan pramugarinya memakai seragam hijab. Mereka juga punya desainer hijab sendiri untuk mendesain seragamnya. Diperbolehkannya memakai hijab di dunia kerja disambut baik oleh banyak wanita, di antaranya Sylvia Agriani. Perempuan berusia 27 tahun ini menyambut baik kebijakan maskapai yang kini menjadi tempat dia berkarir. Dengan berhijab, wanita asal Medan ini mengaku merasa lebih nyaman dan aman. Ada, ternyata bisa ya. Kenapa? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Di Indonesia pun sekarang udah bisa pramugari berhijab. Bukan pramugari yang umrah haji nggak? Enggak, ini haji kan sudah ada ada ya? maskapai penerbangan yang memperbolehkan pramugarinya berhijab. Ini salah satunya kita panggil, boleh? Ini Sylvia Agriani. Dia adalah pramugari dari pesawat Nam Air ya. Oke. Om Dedi. Jangan panggil Om. Jangan panggil Om, memang gua kawin sama tante lu. Panggil Abah aja, Abah. Emang gua kawin sama nenek lu. Mbak Sylvia berhijab dari kapan? Dari 2013 nih. Dari 2013, tapi proses berhijabnya juga bertahap gitu. Dan cita-cita emang pengen jadi Mas, pramugari. proses hijab bertahap tuh gimana? Apa kecil dulu gitu? Proses hijab bertahap tuh gimana? Saya nggak ngerti gitu. Apakah mungkin tutupnya bagian belakang dulu gitu kan? Belajar Om, jadi nggak full langsung mau berhijab totali terus kerja berhijab gitu. Jadi? Nggak, dulu sebelum bergabung di Nam Air itu di maskapai lain itu kan tidak memperbolehkan seragamnya berhijab. Jadi kalau kerja nggak berhijab, Iya. di rumah berhijab. Iya, Di rumah berhijab, kerja nggak? nggak dilepas. Lucu dong. Kalau keluar jalan sih. Kalau keluar jalan hijab, Iya, kerja berhijab. buka. Lepas. Oke. Oh, berarti emang dari dulu udah jadi pramugari gitu Iya, ya? dari 2009. Nah terus kamu pindah ke Nam Air ini karena hijab atau karena apa? Awalnya sih enggak ya. Dulu sempat resign 2014 itu karena mau istirahat dulu jadi pramugari. Kemudian ternyata kangen gitu terbang lagi, tahu info dari Nam Air itu bisa berhijab, saya langsung apply ke Nam Air. Berarti karena di Nam Air bisa berhijab dong? Iya, jadi tertarik. Jadi tertarik. Iya. Oke, kalau seandainya tiba-tiba minggu depan gitu ada keputusan baru dari bosnya gitu ya, mulai besok pramugarinya tidak boleh berhijab lagi, gimana kamu? Tetap kerja atau berhenti? Kayaknya berhenti sih. Kayaknya berhenti ya? Iya. Kenapa berhenti? Faktor umur juga kali ya. Udah saatnya kayaknya ya udah gitu. Udah umur segini, ya udah nunggu yang lamar aja. Ada yang lamar. Oh, nunggu yang lama. Nunggu ada yang lamar aja Om Deddy. Satunya nunggu ada yang lamar. Iya loh, luar biasa. Emang umurnya berapa sih? 27. 27. Emang pramugari rencananya sampai umur berapa? Udah sih Om Deddy 27 aja sampai 28 paling. 28. Iya. Pacar udah punya? Udah. Udah, lagi nunggu dilamar doang? Iya. Oh, kode. Ini kode langsung di depan TV ya kan, depan seluruh masyarakat. Dilamar gitu. Kalau udah nonton nggak dilamar nggak pedih? Nah, Ya kan? iya. Ya, bener. Udah dikodein loh. Nah, kalau di dalam pesawat Nam Air itu ada berapa pramugari atau awak kapal yang menggunakan hijab? Kita totali kan 4 pramugari, tapi nggak boleh 4-4-nya itu berhijab. Jadi memang kan Nam Air itu bukan maskapai yang mengusung Islami, tapi memperbolehkan buat awak kabinnya yang ingin berhijab. Jadi harus
di ini ya, di balance ya, ada dua, biasanya dua yang berhijab, dua yang tidak. Minimal satu juga nggak apa-apa yang berhijab, asal nggak boleh tiga berhijab, satu yang nggak, itu nggak boleh. Oh iya. Jadi ya bagus juga sih, maksudnya kan Image-nya jangan sampai disalahartiin. jangan ini ya. disalahartikan, dan maksudnya juga kan berarti multicultural juga, multi religional juga ya kan, religion juga beda-beda, itu tuh benar tuh. Iya. Saya kalau nyari misalnya asisten rumah tangga, saya nyari asisten rumah tangga misalnya agamanya harus beda-beda, Biar biar kalau libur nggak barengan. Kalau lagi lebaran hilang sebulan kan pusing. Ayo, ya kan kalau satu Natalan libur, lebaran libur kan Ada yang kita- backup ada gitu backup ya. gitu. Main itu mah tujuannya. Nah, terus kalau penumpang gimana? Tanggapannya beda nggak setelah melihat kamu, misalnya kamu pakai hijab dan nggak pakai hijab, penumpang beda nggak? Enggak sih, cuman paling tatapan mata mereka ya. Bis tatapan matanya. Kayaknya kok aneh ya gitu, tapi nggak kagum karena mungkin karena banyak kan kita kemarin saya terbangnya ke timur Om Ji, Ke gitu. timur. Jadi kan non muslim ya, ke daerah timur tuh kayak Wengapu, Momere, Kupang gitu, tapi nggak pernah ada yang komplain oh kok berhijab sih gitu, belum pernah. Paling malah yang tanggapan positif itu dari yang muslim ya, biasanya keluarga yang holiday pakai hijab, mereka pasti bilang gini, Mbak boleh berhijab ya? Oh iya ibu, di Nam Air boleh berhijab, oh bagus ya gitu. Tanggapan positif yang seperti itu aja. Oke, jadi lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Iya. Oke. Dan modelnya Modelnya dari model perusahaan. hijabnya dari- boleh macam-macam sampai enggak. keliling-keliling kan ada yang pakai kerudung, ada potnya di atas gitu. tinggi banget gitu. Mau dia muka-muka di pala-pala di Ya makanya di penerbangannya ada aturannya, cara berhijabnya harus begini. pasti ada. Harusnya ada aturannya. ada. Warna juga diatur kan. Iya, ini polanya seperti ini harus begini. disamaratakan, iya. Jadi kayak ini di kesampingan terus bagian ke atas gitu. Oh, jadi kayak pesawat-pesawat Timur Tengah gitu ya Om ya? Ya, Kayak, makanya iya, ada aturan-aturannya, maskapai. ada aturannya sendiri. Oke. Jadi tadi kan dikatakan bahwa dengan menggunakan hijab orang melihatnya berbeda gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Jadi saya punya satu video. Ini adalah video eksperimen. Jadi video eksperimen ketika wanita. Jadi kita memang video ini dibuat untuk eksperimental. Jadi wanita ini menggunakan baju pakaian biasa dan cenderung seksi, jalan di sebuah tempat yang agak Bronx lah gitu ya. Dan setelah itu dia jalan di tempat yang sama dengan menggunakan hijab. Lalu dilihat perbedaannya ketika dia pakai hijab dan dia tidak pakai hijab. Apa yang orang lakukan pada dia ketika menggunakan dan tidak menggunakan hijab. Kita lihat dulu seperti apa videonya. Hello, excuse me.
ternyata kalau dilihat dari videonya ketika dia tidak pakai hijab itu banyak yang siulin, Gangguin. banyak yang ngajakin kenalan, ya ada cowok yang deketin dan sebagainya. Memang tapi memang di daerahnya memang dicari daerah yang Bronx Randal lah. banget gitu Nggak semua daerah begitu, itu tergantung dari daerahnya juga. Jadi Mas Dedi itu sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 59, Ya ayuhan nabi quli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihina min jalabibihina dzalika adna ayurafna fala yu'dain. Wahai nabi, katakan kepada istri, anak dan istri orang-orang mukmin untuk mengulurkan jilbab sampai seluruh tubuh mereka agar mereka mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Tidak diganggu. Jadi fungsi hijab adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Iya. Karena ya beda pandangannya kan juga beda ya pasti ya. Karena secara visual pun beda. Oke, jadi itu adalah positifnya ketika menggunakan berhijab, ketika berhijab. Nanti cantiknya depan suami aja, buka-bukanya depan suami aja gitu. Tapi emang benar-benar ya, aku boleh tanya nggak Boleh, dari kasus yang tadi, benar-benar pasti kalau berhijab itu nggak mungkin akan diganggu. I think yes. Kalau aku ngerasanya ya hijab ini menyelamatkan aku dunia dan akhiratku gitu. Jadi berasa banget bedanya gitu ya. Maksudnya dulu aku dengan tampilan identik dengan agak malu sih kan dengan seksi gitu. Kalau googling buka masih ada tuh foto-foto yang zaman dulu lah ya gitu. Itu beda loh, terseleksi dengan sendirinya. Jadi laki-laki yang berbicara dengan aku sekarang berbeda, kemudian yang mendekati juga berbeda. Jadi terseleksi dengan dipilihkan Allah tuh orang-orang yang baik. Jadi sekarang yang mendekati dan sebagainya gitu. Jadi selamat dunia dan insya Allah akhirnya juga selamat ya jadinya ya. Selanjutnya saya akan mengundang seorang YouTuber. Nah, YouTuber ini terkenal sekali dengan mengunggah video-video tentang penggunaan cara hijab. Ya. Dan videonya ditonton banyak orang, bahkan subscribernya sudah sampai 90.000. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.